Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas mengenai data manipulation language dan data control language pada sistem manajemen basis data. Sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya pada umumnya terdapat 3 jenis perintah SQL yang bisa digunakan oleh SQL, yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. DML digunakan untuk manajemen data dalam basis data. Dan DCL, query-query ini yang berhubungan dengan hak akses dan wewenang. Pada kesempatan ini, kita khusus membahas mengenai DML dan DCL. Data Manipulation Language, atau yang disingkat dengan DML, merupakan basis data yang berguna untuk melakukan modifikasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Modifikasi data terdiri dari penambahan atau insert, pembaharuan atau update, dan penghapusan atau delete. Untuk penambahan data atau insert, perintah yang digunakan yaitu insert into nama table, field 1, field 2, values, field 1, field 2 untuk SQL Select. Nah, di sini bahwasanya nama table adalah nama tabel yang akan ditambahkan datanya. Untuk field 1, field 2, field-field di dalam tabel yang akan diisikan nilainya. Untuk values, nilai 1, nilai 2, SQL Select adalah nilai yang diisikan. Jika mengisikan sebuah data tunggal saja yang tidak diambil dari tabel lain, gunakan perintah values nilai 1, nilai 2. Nah, untuk contoh mengisikan data pada tabel pegawai yang terdiri filenya nanti dari ID, nama, alamat, dan telepon. Perintahnya di sini adalah insert into pegawai, values 001, ini adalah ID-nya, Sugeng adalah nama pegawainya, Jalan Teglomas 245, ini adalah alamatnya, dan yang ini adalah nomor teleponnya. Nah, jadi contoh ini tidak menyertakan clause field 1 dan field 2, sehingga pengisiannya harus seluruh field dan urutannya harus benar sesuai dengan urutan field pada struktur tabel. Contoh untuk mengisikan data pada tabel pegawai, di sini insert into pegawai diikuti dengan ID nama, values 001 Sugeng. Contoh di atas, ya, contoh ini maksudnya menyebutkan field-field yang diisikan pada tabel pegawai, sehingga nilai-nilai yang ditulis setelah clause values juga harus mengikuti field-field tersebut. Untuk mengubah data atau update, ya, sintaks yang digunakan adalah update nama table, set field nilai 1, field 2 nilai 2, where kondisi. Nah, di mana nama tabel adalah nama tabel yang akan ditambahkan datanya. Yang untuk perintah set ini adalah nilai baru yang akan diisikan pada tabel tertentu. Untuk where, ya, kondisi adalah filter yang berlaku untuk menentukan data mana saja yang diupdate. Contohnya untuk melakukan update massal berlaku untuk seluruh field, yakni menaikkan semua gaji sebesar 50% pada pegawai, contohnya ya. Nah, maka perintahnya update pegawai set gaji sama dengan gaji ditambah gaji dikali 0,5. Ya, untuk melakukan update tertentu, misal menaikkan gaji 50% hanya untuk pimpinan, jadi untuk personal tertentu, di mana ID pimpinan contohnya adalah 001, maka perintahnya update pegawai set gaji sama dengan gaji ditambah gaji dikali 0,5, where ID sama dengan 001. Untuk menghapus data atau delete, instruksi SQL untuk menghapus data adalah menggunakan sintaks delete from nama tabel where kondisi, ya, dimana
Nama tabel adalah tabel yang akan ditambahkan datanya Word, di mana kondisi filter berlaku untuk data mana saja yang akan dihapus. Contoh untuk menghapus seluruh data pegawai, perintahnya delete from pegawai, ya untuk menghapus seluruh pegawai yang memiliki umur lebih dari 60 tahun contohnya. Nah, ini perintahnya, delete from pegawai where umur lebih besar dari 60 tahun. Untuk select, ya, ini adalah sintaks yang akan digunakan, ya. Untuk contohnya, kita nanti ada tabel yang mau digunakan, contoh tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, ya. Maka di sini contoh untuk menampilkan semua data mahasiswa, maka gunakan sintaksnya select name, nama, alamat from mahasiswa, atau select from mahasiswa. Nah, maka hasilnya seperti ini nanti yang muncul. Selanjutnya, tampilkan mata kuliah yang SKS-nya 2. Maka sintaksnya nanti select nama, MK, from mata kuliah where SKS 2. Hasilnya seperti ini. Nah, contoh lainnya, tampilkan semua data nilai di mana nilai mid lebih besar sama dengan 60 atau nilai finalnya lebih besar 75. Maka penulisannya, sintaksnya select from nilai where mid lebih besar sama dengan 60 or final lebih besar 75. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk DCL merupakan penggunaan query-query yang berhubungan dengan pengaturan hak akses dan wewenang. Ya, jadi ada perintah grant, fungsinya digunakan untuk memberikan izin akses kepada user. Sintaksnya adalah grant privilege on tb name to user. Contohnya di sini grant select on club to public, grant select insert update delete on club to user 01. Artinya user 01 diberikan hak akses untuk contohnya melakukan perintah select, insert, update, delete, ya, pada tabel club contohnya. Yang kedua, revoke digunakan untuk mencabut izin akses kepada user. Sintaksnya yang ini nanti contohnya revoke, insert, update, delete on club from user 01, revoke all on club from public, ya, itu untuk DCL. Nah, sekian dulu pemaparan mengenai DML dan DCL. Sampai ketemu di Google Class.